Di tempat kami juga ada Ibu, di mana ada guru yang berbeda paham dengan guru-guru yang lainnya. Contoh misalkan masalah jenggotnya panjang, ada yang berkumis, ada yang jidatnya hitam, ada yang tidak. Itu antar guru debat. Ada yang guru celana cingkrang, ada yang guru tidak cingkrang, debat. Nah, terus akhirnya apa? Perdebatan itu agak memanas. Saya berusaha untuk menengahi. Gini Pak, sekarang karena kita ini di pesantren, kita kembali pada rujukan kitab-kitab kita, kepada tafsir hadis kita. Soal masalah celana, jangan apa dalilnya? Isbal, Rasulullah jelas celananya di atas mata kaki. Kalau jenengan nggak pakai celana di atas mata kaki, bid'ah. Seperti itu. Memang betul ada hadisnya, jenengan leres Pak. Ada hadisnya Rasulullah celananya cingkrang. Tapi perlu dicari alasan kenapa Rasulullah celananya cingkrang. Asbabul wurud, asbabul nuzulnya setiap ayat, setiap hadis itu harus dikaji. Latar belakangnya harus dikaji. Kalau ibaratnya orang ABG, ucapan I love you itu bisa dikatakan manis, bisa dikatakan pahit, tergantung kapan kita mendengarkannya. Saat kita sedang kasmaran, buka WA, tulisannya I love you, wah rasanya ada. Gitu Pak. Tapi kalau kita buka WA-nya mantan, I love you, waduh, rasanya langsung rungkat. Ajur-ajuran kan. Nyanyi rungkat ya. Jadi kata-kata I love you itu perasaannya bisa berbeda tergantung konteksnya. Nah, hadis soal isbal itu Rasulullah konteksnya adalah ingin merakyat, di mana orang-orang miskin, orang budak, orang-orang pekerja keras celana di atas mata kaki. Rasulullah ingin merakyat dengan mereka. Sementara orang musyrik Makkah kaya-kaya, sombong-sombong, celananya menyentuh tanah, roknya menyentuh tanah. Akhirnya sebagai simbol perlawanan terhadap kesombongan, Rasulullah memilih punya pakaian yang sama dengan para budak. Berarti tujuannya adalah melawan kesombongan. Berarti sekarang ini kita pakai batik, kalau sombong dengan batik kita haram. Kita pakai peci merasa paling Islam sendiri, haram. Kita pakai celana merasa paling iman sendiri, haram. Berarti ilatul hukmi, alasan hukum. Guru-guru saya dulu di pesantren, al-ahkam ya dulu ma'ilatihi wujudan wa'adaman. Setiap hukum tergantung pada alasannya. Alasannya menggunakan celana cingkrang adalah melawan kesombongan. Tapi itu zaman dulu. Karena al-ahkam tatabayyaru bitahawil azminah wal amkinah. Hukum selalu berubah sesuai perubahan zaman. Nah, maka kesimpulannya masalah celana itu tergantung sombong atau tidak. Dan Abu Bakar pernah datang suatu hari menemui Rasulullah. Rasulullah, ini celana saya tidak cingkrang. Lalu bagaimana? Rasul menjawab, lasta minal mutakabbirin. Anda Abu Bakar tidak termasuk orang yang sombong. Berarti tidak apa-apa, karena tidak sombong. Berarti kaedahnya adalah semakin sombong seseorang menggunakan pakaian, dia semakin iman tipisnya. Semakin rendah hati seseorang menggunakan pakaian, dia semakin tinggi imannya. Tidak boleh dibalik, semakin tinggi celananya semakin tinggi imannya. Semakin rendah celananya semakin rendah imannya. Kalau kaedahnya seperti ini, nanti turis-turis di Parangtritis paling tinggi imannya. Soalnya celananya tadi juga ada turis Borobudur celananya segini, imannya tinggi. Berarti iman tidak diukur dengan tingginya celana, tapi diukur dengan kerendahan hati kita saat menggunakannya. Tapi sebagai unsur hati-hati agar tidak kena najis, misalkan ditinggikan sedikit, ini lebih baik. Jadi intinya kita tidak perlu menyalahkan yang cingkrang atau yang tidak. Semua punya alasan masing-masing. Dan pernah itu suatu hari, kebetulan pondok kami itu namanya Salafiyah. Sementara sekarang orang Wahabi mengaku Salafi Wahabi. Dikira pondok kami itu Salafi Wahabi. Orang tua memasukkan muridnya ke tempat kami. Kami kasih pramuka, kami kasih OSIS, tapi itu dipotong jadi cingkrang. Pengurus lapor ke saya, Pak, kayaknya jenengan salah nerima murid. Itu muridnya dipotong semua celananya, OSIS pramuka jadi cingkrang. Terus gimana Pak? Saya jawab,
nggak apa-apa, yang penting masih pakai celana. Nanti kalau santri itu wirawiri rakatokan, nah lagi ditoke. Artinya selama masih pakai celana ya monggo lah, masih betul auratnya kan, gitu aja kok repot kan. Nah ini moderasi dalam arti apa? Menghormati berbagai macam style celana dengan mengetahui alasan masing-masing. Jangan keburu-buru menyalahkan. Kemudian pernah juga ini antar guru berdebat soal masalah jidat hitam. Jadi guru yang jidatnya hitam itu menyalahkan guru-guru yang jidatnya tidak hitam. Karena itu kalau sujud harus ditekan. Andaikan ibaratnya di bawah ada bantalnya, itu bantalnya kempes. Dan ketika saya buka kitabnya, memang ada anjuran seperti itu dari sebagian ulama kita. Bahasa Jawanya metelake. Metelake itu menekankan, agak ditekan dikit gitu sujudnya. Itu memang ada ajaran dari ulama-ulama kita. Tapi sekarang ini ada juga yang ditekan kalau itu digini-gini. Jadi itu tutorialnya beda-beda. Malah saya itu pernah jadi driver pas ngantar teman saya. Nah teman saya itu di belakang, saya nengok kaca yang ada di depan. Ternyata teman saya itu sedang menggosok-gosok pojok baju ini di jidatnya. Oh ini tutorial ketiga ini. Jadi selain ditekankan, digini-ginikan, ada juga yang digosok-gosok dengan ujung baju. Gitu. Nah terus terjadilah perdebatan. Apa yang menjadi perdebatan mereka? Karena dalam Al-Quran ada sebuah keterangan simahu min asari sujud. Orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah yang punya bekas sujud. Kan nonton nggih, simahu min asari sujud, di wajahnya itu ada tanda-tanda bekas sujudnya. Maka para ulama berbeda pendapat, ma huwa asarus sujud. Apa itu bekas sujud? Ada yang mengatakan bekas sujud adalah at-tawadhu, rendah hati. Karena kita sujud merendahkan serendah tanah. Asal usul kita dari tanah, bukan dari api. Kalau setan berasal dari api, maka bulat-bulat sombong. Api itu selalu mencari posisi atas. Tidak mungkin api kok bulat-bulat ke bawah, pasti ke atas. Maka itu sifat sombongnya setan. Nah manusia disuruh sujud ke tanah supaya dia itu rendah hati. Hadza huwa asarus sujud. Ini adalah bekas sujud. Nah kemudian ditanya, apakah bekas sujud itu adalah launul asfat fil jubhah? Apakah warna hitam di jidat? Dijawab oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu penulis tafsir Ibnu Katsir, dan ini tafsirnya diterima oleh semua kalangan. Muhammadiyah menerima, menerima Wahabi, menerima PKS, menerima, semua menerima tafsir Al-Maksur Ibnu Katsir ini. Ibnu Katsir mengutip pendapat dari Ibnu Abbas, Tarjumanul Al-Quran, sahabat yang pakar Al-Quran. Dia mengatakan banyak sekali kasurat man iswadat wujuhum wa qalbuhu asaddu min fir'aun. Banyak sekali orang yang jidatnya itu hitam tapi hatinya lebih keras daripada Fir'aun. Berarti asal sujud adalah rendah hati. Tapi kalau ada orang yang betul-betul ibadahnya itu sehari sunnahnya dilakukan 100 kali, lalu jidatnya betul-betul hitam, ya jangan kemudian kita katakan banyak loh yang jidatnya hitam kayak kamu itu, tapi hatinya lebih keras dari Fir'aun. Lah niku jenengan nanti nantang kerengan nih. Kalian guru sing lintune nantang kerengan. Ya kita hargai kalau ada orang memang jidatnya hitam, kita husnuzon. Oh, beliau memang selain sholat fardu juga sholat sunnah. Kita harus husnuzon seperti itu. Tapi perlu juga kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain yang kebetulan tidak punya asal sujud di jidatnya hitam. Jangan kemudian dikatakan bahwa dia agamanya jelek. Karena Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasul, afdhalul amal, apa itu amal yang paling utama? Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya, memperbanyak sholat sunnah. Ini karena memang yang bertanya adalah orang ahli ibadah. Tapi suatu hari ditanya oleh orang kaya yang sedekahnya kurang, ditanya zakat dan sedekah jariyah.
Ketika ditanya oleh orang yang badannya kekar, apa amal yang paling utama? Jihad fisabilillah. Jadi Rasul akan selalu memberikan jawaban yang berbeda kepada umatnya yang berbeda karakter. Jadi bagi jenengan niku, amal yang paling utama adalah mengajar. Belum dikatakan kok khairun nas itu man alamal Quran wa 'allamahu. Man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik amalnya adalah yang mengajar dan belajar. Berarti jenengan itu termasuk khairun nas, sebaik-baiknya orang. Amin. Nah, ucapan Rasulullah ini diberikan kepada para guru. Dan nggak gitu. Kata-kata hari ini Berkata kepada orang yang tidak pernah zakat, amal yang paling baik adalah zakat dan sedekah. Jadi jaringan ini sudah termasuk khairun nas, sebaik-baiknya orang. Kemudian terkait dengan perbedaan antar guru ya kita selesaikan secara dialogis. Tadi sudah baik, ada perdebatan soal masalah muhrim tadi. Ini saya luruskan juga ya Bu ya. Yang tepat itu bukan muhrim ya Bu ya, tapi mahram. Sekarang ini banyak orang yang sok-sok berbahasa Arab tapi bahasa Arabnya kurang tepat. Maaf, bukan muhrim. Ya jelas kita di Indonesia kok ihram. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram di Makkah, itu muhrim. Kalau yang bukan saudara itu namanya mahram, bukan mahram. Nah, ada juga murid di pondok itu yang latihan bahasa Arab ditanya, "Ma datang al, kamu lagi ngapain?" "Ana ghasil, saya sedang mandi." Terus, "Sumama, lalu apa?" "Kirdun dahab." Kirdun itu kera, dahab itu emas, berarti keramas. Nah, ini bahasa Arab yang agak ngawur gitu kan. Ya, agak ngawur. Nanti apa namanya, kalau jenengan pas lagi ihram di Mekah, bingung tanya tukang taksi, "Mau kemana?" Jawabannya Shiratal Mustaqim. Langsung taksinya walau boleh. Padahal bahasa Arabnya alatul terus gitu. Nah, jadi menguasai bahasa memang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi man arafa lughata qaumin salima min kaidihi. Barang siapa tahu bahasanya kaum, dia akan selamat dari tipu dayanya. Ini ada sedikit cerita, saya pernah ditipu sama orang Arab Pak. Ya. Dan berbulan-bulan saya ditipu orang Arab. Saya datang ke warung sayur. Saya bilang, "Ya anu, tu'alimuni al-lughah al-masriyah wa u'allimuka al-lughah al-indonesiah." Ajari aku bahasa Arab Mesir, aku ngajarin kamu bahasa Indonesia. Sepakat, deal. Setelah itu saya tanya, "Mau gak? Ambil, oh ini apa namanya tadi itu garam. Ini apa? Madu. Ini apa macam-macam." Terus saya tanya, "Kalau sayuran, khadrawat. Kalau terong apa terong?" Dijawab, "Hadihi sarmutoh." Sarmutoh. Oh ayo, hadihi sarmutoh. Setiap saya beli di situ, "Ya kamu anaknya sarmutoh, saya pengen sarmutoh, kasih terong. Anaknya sarmutoh, kasih terong." Ternyata itu ditipu Pak. Ketika warung itu tutup, saya belanja di warung lain. "Ya kamu anak Aisyah Mutoh," langsung dicengilin nanti antem ngomong warung. Lah saya tanya, kenapa saya mau cari Sarmutoh terong kok mau dipukuli? Ternyata Sarmutoh dulu pekerja seks komersial, alias mengaku tempuro, manggu puro. Ternyata itu PSK Sarmutoh nih. Waduh, berarti selama ini saya itu ditipu sama penjual sayur yang tadi. Saya balas dendam Pak. Saya balas dendam. Ditanya, "Ya nih, tangan talina. Anak sini anak. Sukron naufil wadil Indonesia ani Sukron itu kalau menurut bahasa Indonesia apa?" Saya karena dendam emosi ya, saya bilang al janjuk. Jadi janjuk tapi dikasih al. Nah itu setiap saya beli di situ mengembalikan kembalian langsung bilang al janju, berarti terima kasih. Ini dari Indonesia. Tapi intinya memahami teks, memahami bahasa Arab, memahami bahasa itu kita harus benar. Sekarang ini banyak di sekolah-sekolah Bapak Ibu
ada murid-murid yang diharamkan hormat bendera merah putih. Terus buatan itu pernah menemukan sekolah nonton itu diganti bendera putih atau hitam bendera tauhid, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di Magelang saya kurang tahu. Saya tuh dikasih data di Sleman ada beberapa lembaga yang benderanya sudah diganti bendera tauhid. Kok bisa? Muridnya didoktrin apa? Didoktrin bahwa bendera Rasul adalah berwarna hitam putih bertuliskan la ilaha illallah. Dan ini hadisnya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kanat royatul Rasul wali wa'ul Rasul aswad al abyad kutiba fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panji dan bendera Rasul berwarna putih hitam bertuliskan la ilaha illallah. Ini yang menjadi benderanya Hizbut Tahrir, yang menjadi benderanya ISIS dan saudara-saudaranya Al-Qaeda. Setelah saya cek dalam hadis, benar ada itu Pak, bahwa keterangan dalam Sahih Bukhari benderanya Rasul berwarna putih hitam bertuliskan la ilaha illallah. Akhirnya murid-murid doktrin dengan hadis itu. Itu loh hadisnya dalam kitab Sahih. Berarti kalau kamu pakai bendera merah putih itu bid'ah. Kamu harus kembali kepada sunnah Nabi, yaitu dengan bendera tauhid. Murid-murid langsung terdoktrin. Kemudian saya cari lagi keterangannya dalam kitab-kitab para ahli hadis. Ternyata hadis itu wasanaduhu wahin. Syaratnya hadis itu wahin, harus dibuang, harus ditinggalkan. Hadis itu lemah sekali. Setelah mengetahui ini, maka disimpulkan bahwa Rasulullah itu tidak punya bendera. Umat Islam tidak punya bendera khusus, Islam tidak punya bendera khusus. Bendera itu hanya strategi perang yang sangat dinamis, bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, murid hormat bendera merah putih tidak fitnah. Nah, ini cara bagaimana kita ini tidak mudah didoktrin dengan hanya bunyi hadisnya saja. Tapi bunyi hadis itu harus dipahami lagi bagaimana sanadnya, bagaimana riwayatnya, bagaimana makna-makna kata-katanya. Kalau tidak seperti itu, maka murid-murid kita ini akan menjadi sasaran indoktrinasi. Nah, inilah sebagai pengajar kita harus lebih hati-hati agar murid kita tidak didoktrin. Lebih selamat lagi, murid ini diberi second opinion. Misalkan soal persoalan Natal tadi, ya. Ini ada banyak pendapat ulama. Yang ini mengharamkan alasannya ini. Yang ini memperbolehkan alasannya ini. Silahkan Anda pilih yang mana. Ini lebih baik. Terus tadi itu yang ada murid murtad, murid berganti agama dan lain sebagainya. Saya juga mengalami itu, Bu. Saya itu pernah menerima murid di pondok pesantren, tapi kok ijazahnya Kanisius. Tapi kok mau masuk pesantren, ini gimana Pak? Jenengan sadar buatan lagi. Terus dijawab, sadar. Ibunya ini memang Kristiani, saya Muslim. SD-nya dimasukkan di Kanisius, SMP-nya dimasukkan di pesantren, biar besok dia bisa memilih dengan bebas mau ikut agama bapaknya atau ibunya. Jadi ketika masuk di pesantren, nggak kami suruh sholat, nggak kami suruh wudhu, belum syahadat. Ya yang penting ikut bersosialisasi saja dengan lingkungan pesantren. Terus lama-kelamaan dia seneng rebana, ikut seni rebana dan lain sebagainya. Lama-lama terus kemudian tanya wudhu itu apa, macam-macam itu. Lama-lama sholat sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih mengerjakan Islamnya, meskipun ibunya masih Kristiani. Tapi saat dia lulus dia sempat galau. Besok saya dengan ibu saya seperti apa? Apakah ibu saya masuk surga? Pertanyaan banyak sekali. Kemudian ya saya jawab sebisanya untuk menenangkan hatinya. Artinya memang sekarang ini banyak sekali pernikahan lintas agama yang menjadikan anaknya itu kebingungan mau ikut siapa. Nah, kita kembalikan saja kepada prinsip Al-Quran. Dulu itu pernah ada sahabat yang sudah masuk Islam, kemudian memaksa anaknya untuk masuk Islam. Akhirnya turun ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas mana yang putih, mana yang hitam. Artinya kita sebagai guru tidak boleh memaksakan keyakinan kepada murid kita. Silahkan mereka
yang Kristiani silahkan, yang ini silahkan. Paman sa'a falyu'min, paman sa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Siapa yang mau iman, imanlah. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Karena Rasulullah wa ma'alaika ilal balah. Rasul tidak punya tugas apapun kecuali hanya menyampaikan saja. Itu insya Allah mungkin ngadep. Mungkin nonton yang sakit kawal atau akan